Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali bertemu dengan Kak Hartini pada pagi hari ini ya. Aduh, rasanya udah lama sekali nggak ketemu adik-adik. Adik-adik juga nggak ketemu sama guru-guru sekolah minggu kan? Tapi tenang ya, kakak-kakak tetap sayang sama adik-adik semua ya. Apalagi adik-adik, kita saat ini kan mengikuti bulan anak ya, dan saat ini bulan terakhir kita akan mengikuti penutupan bulan anak, dan kita akan menyaksikan sesuatu yang istimewa pada minggu pagi ini ya. Kita mau melihat panggung boneka. Adik-adik mau nggak nonton panggung boneka? Tapi sebentar ya, sebelum kita lanjutkan, kita mau berdoa dulu adik-adik. Yuk, kita lipat tangan, kita mau berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, Engkau kumpulkan kami anak-anak-Mu di tempat ini. Walaupun kami tidak bersama-sama di sekolah minggu, tapi kami rajin, tapi kami rindu untuk tetap mendengarkan firman-Mu. Kami tetap rindu memuji nama-Mu di rumah kami masing-masing. Tuhan, sertai sekolah minggu ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita lanjutkan, sebelum kita juga melihat panggung boneka, kita mau menyanyi dulu, kita mau memuji nama Tuhan ya. Adik-adik walaupun di rumah, adik-adik jangan takut, adik-adik bisa menyanyi dengan keras ya. Adik-adik bisa memuji nama Tuhan dengan senang hati ya, dengan sepenuh hati, dengan gembira pokoknya ya. Kita mau menyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan ya. Ayo. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta Dia. Ya, bagus sekali adik-adik. Meskipun Kak Hartini di sini, tapi Kak Hartini bisa dengar suara adik-adik ya. Adik-adik menyanyi dengan semangat, dengan penuh sukacita untuk memuji nama Tuhan kita. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan dan melihat panggung boneka yang bagus sekali ya, tentang Simon dan Anti ya. Adik-adik mesti pengen sekali melihat dan mendengar cerita panggung boneka pagi hari ini ya. Ayo. Simon dan Anti adalah dua sahabat yang mempunyai pekerjaan sampingan yang sama, yaitu menjual es lilin. Mereka berdua biasanya berjualan sepulang sekolah sampai sore hari. Selamat siang Anti, bagaimana jualannya hari ini? Sip, habis semua. Aku juga habis. Wah, hebat juga kamu Simon. Sampai termosnya kosong ya? Iya dong. Hari ini Anti dapat uang berapa? Aku dapat 150.000. Wah, kalau aku cuma 75.000. Berarti hasil jualanmu cuma separuhku. Tidak apa-apa. Disyukuri aja. Karena hasil hari ini adalah berkat dari Tuhan. Tapi aneh juga, aku juga habis jualanku. Kok kamu bisa dapat uang lebih banyak ya? Simon, aku punya cara supaya hasilmu jadi banyak. Hah? Gimana caranya? Begini caranya. Biasanya kamu dan tantemu buat es lilinnya dengan gula asli toh? Iya. Terus kenapa? Untuk hasil lebih banyak, kamu campur gula asli dengan pemanis.
Dengan cara itu, hasil es lilinya jadi banyak. Begitu caranya. Loh, itu namanya curang. Dosa loh. Ya udah, dikasih tahu malah protes. Aku begini karena sangat kepingin sepeda baru. Setiap lihat sepeda di toko itu, aku sampai ngeces. Tidak sabar aku pingin beli. Makanya aku menemukan jalan cepat supaya dapat banyak uang, supaya bisa segera beli sepeda baru. Bukannya protes, Anti. Itu dosa. Tuhan Yesus tidak senang. Udah, aku pulang dulu. So alim kamu. Kamu pasti kepingin lihat sepedaku. Di cerita tadi ada tentang Simon dan Anti ya. Tapi adik-adik, Kak Hartini juga sedih ya. Kenapa Anti seperti itu ya? Anti ternyata curang adik-adik. Boleh nggak gitu? Oh, tentu tidak boleh ya. Anak Tuhan harus jujur ya. Yuk sekarang kita mau menyanyikan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Setelah sampai di rumah tantenya, Simon menyerahkan uang hasil jualnya dan pastilah Simon mendapatkan bagian dari hasil kerja kerasnya. Simon seorang anak yang baik. Dari hasil kerjanya, Simon bagi untuk persembahan di sekolah minggu, biaya sekolah, kebutuhan sehari-hari, dan tidak lupa Simon menabung. Keesokan harinya, Simon kembali berjualan, tapi setelah sekolah online, maklum baru diliburkan karena ada KLB, kejadian luar biasa virus corona. Saat berjualan, tidak lupa Simon memakai masker dan di kantong celananya pastilah ada hand sanitizer dikarenakan Simon takut terkena corona. Es lilin, dijamin enak, berkhasiat, menghilangkan rasa haus, ada rasa melon, alpukat, jeruk, durian, dan lain-lain. Kenapa hari ini tidak seperti biasanya ya? Coba aku jualan di sana. Mudah-mudahan di sana banyak yang beli. Es lilin enak. Sampai sore, es lilin Simon hanya laku 5 doang. Dan termosnya masih menyisakan banyak es lilin. Sehingga membuat Simon menjadi sedih. Aduh, gimana ini? Aku berjalan sudah jauh, tapi es lilinnya cuma laku 5. Padahal hari ini panas sekali. Tidak ada hujan, pasti banyak orang haus. Aku juga haus. Sambil istirahat, aku minum 1 deh es lilinnya. Kenapa es lilin ini rasanya tidak seperti biasanya ya? Malah membuat tenggorokanku sakit. Jangan-jangan tante memakai pemanis ya? Sebaiknya aku pulang dan bilang ke tante. Semoga dia tidak marah. Aku yakin ini teguran dari Tuhan. Karena kita tidak jujur. Tuhan sertai aku dan buka hati tante supaya dapat menerima teguranmu. Simon, kenapa kamu sedih? Ini tante. Mau ngomong apa? Tapi sebelumnya Simon mau minta maaf sama tante. Apa
Tante membuat es lilinnya yang hari ini pakai pemanis ya? Tadi Simon minum 1, kok tenggorokan Simon jadi sakit? Simon mau jual es yang asli, yang pakai gula, bukan pakai pemanis buatan, Tante. Walau sebenarnya Simon juga kepingin dapat uang banyak dan cepat, tapi tetap harus mengendalikan diri serta harus jujur. Itu kata guru sekolah minggu Simon. Maafkan Tante Simon, karena Tante sudah memakai pemanis untuk membuat es lilinnya. Dan Tante tidak mengira kalau ternyata begini kejadiannya. Es lilinnya masih banyak. Mungkin ini teguran dari Tuhan supaya Tante berjualan dengan jujur. Terima kasih, kamu sudah membuat Tante menyadari kesalahan Tante. Hari ini Tante diberi pelajaran bahwa kita harus berani berkata tidak untuk berbuat dosa. Iya, Tante kurang sabar dan tidak dapat mengendalikan diri untuk mendapatkan uang secara mudah dan cepat, tapi tidak sehat serta tidak jujur ya, seperti kata guru sekolah minggumu itu. Iya, Tante. Berani berkata tidak untuk berbuat dosa, hal itu membuat Tuhan Yesus tersenyum. Simon, lebih baik es lilinnya kita keluarkan dari plastiknya, lalu kita buang supaya tidak membuat orang lain sakit, dan kamu bantu Tante juga buat es lilin yang baru tanpa pemanis tentunya. Siap, Tante. Simon, kamu ada usulan kan untuk merek es lilin Tante yang baru? Apa ya, Tante? Bagaimana kalau jujur aja, Simon? Wah, bagus itu, Tante. Karena jujur pasti membuat Tuhan Yesus apa ya? Senang. Tersenyum. Hati Simon sangat lega setelah Tante Dea mau menyadari kesalahannya dan mau berubah. Simon dan Tante Dea dengan penuh semangat membuat es lilin yang baru dengan diberi merek es lilin jujur. Ternyata untuk taat itu susah ya. Tapi kita harus belajar untuk taat agar Tuhan senang. Yuk sekarang kita mau menyanyikan lagu Susahnya Aku Taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Keesokan harinya, seperti biasa, Simon berangkat menjual es lilin jujur dengan ceria. Es lilin jujur, es lilin jujur. Dijamin enak, tanpa pemanis. Ada rasa jeruk, melon, alpukat, dan durian. Adik, Bapak mau esnya. Iya, Pak. Bapak mau rasa apa? Ada berapa rasa, Dik? Ada 4, Pak. Jeruk, alpukat, melon, dan durian.
Wah, Bapak mau semuanya. Wah, baik Pak. Bener. Es lilin ini tanpa pemanis. Tentu saja Pak. Masa saya bohong? Anak Tuhan tidak boleh bohong loh Pak. Ini Pak esnya. Terima kasih. Bapak coba satu dulu ya. Siapa namamu? Simon Pak. Enak bener. Namaku bukan enak Pak, tapi Simon. Maksud Bapak, es lilinya enak. Hahaha. Karena enak, Bapak beli semuanya. Berapa Bapak harus bayar? 75.000 Pak untuk semua es lilinnya. Nah, ini. Kamu bawa sisanya ya. Terima kasih Pak. Es lilin sebanyak itu, apa Bapak habis? Tentu tidak. Bapak mau jual lagi di toko roti dan toko oleh-oleh milik Bapak. Kalau tidak keberatan, kamu boleh nitip es lilinnya ke sana mulai besok. Wah, benarkah Pak? Ya, tentu saja benar. Kata kamu, bohong itu dosa. Hehehe. Iya Pak. Ini kartu nama saya. Kamu besok ke sana. Bapak tunggu di toko ya. Siap Pak. Terima kasih. Sama-sama, Simon. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, aku janji mau menjadi anak yang berani berkata tidak untuk dosa. Simon pulang dengan hati sangat gembira. Di samping esnya habis, ditambah lagi mendapat tambahan langganan 2 toko. Adik-adik, hari ini lewat cerita ini kita belajar berani berkata tidak untuk berbuat dosa dan menjadikan kejujuran sebagai sikap hidup kita. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar dan melihat tentang panggung boneka ya. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan satu lagu, Firman Tuhan ku dengar. Berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Siapa yang pernah ngalamin seperti Simon? Berusaha dengan keras untuk tetap jujur. Atau jangan-jangan ada yang seperti Anti, memilih jalan pintas supaya cepat dapat uang, yaitu jalan tidak jujur. Nah, sekarang Kak Manda mau ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dan kita mau membaca satu ayat dari Mazmur. Kita mau baca Mazmur 119 ayat 128. Mazmur 119 ayat 128. Bunyinya begini. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Kak Manda ulang ya. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Rasanya ini menjadi prinsip, menjadi nilai yang dipegang oleh Simon. Sehingga Simon tetap
berusaha untuk jujur, walaupun Simon tahu kalau nggak jujur keuntungannya bisa lebih besar. Kalau nggak jujur, Simon nggak perlu usaha capek-capek jualan ke sana, jualan ke sini. Simon bisa dapat lebih banyak dalam waktu singkat. Tetapi karena Simon mau melakukan perintah Tuhan dan Simon membenci apa yang mendukakan hati Tuhan, maka Simon memilih untuk tetap jujur. Dan pada akhirnya Simon mendapatkan jalan dari Tuhan, yaitu Simon dapat orang yang mau membeli semua dagangannya. Nah, adik-adik, tetaplah berusaha untuk memegang perintah Tuhan, yaitu jujur. Jangan mau ambil jalan pintas, jangan mau ambil jalan bohong supaya dapat yang lebih banyak. Itu Tuhan gak suka, bikin hati Tuhan jadi sedih sekali. Tetaplah pegang perintah Tuhan dan benci semua yang Tuhan tidak suka. Dan seperti Simon, pada akhirnya kita akan melihat bahwa Tuhan akan memberikan apapun yang kita butuhkan sesuai janji Tuhan. Tetap jujur, tetap berusaha dengan lebih giat, dan tetap memegang perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan, sudah melihat panggung boneka. Seneng gak adik-adik? Wah, pasti seneng ya. Kita meskipun berjauhan, tapi kita serasa dekat dengan guru sekolah minggu. Juga yang pasti kita dekat dengan Tuhan ya. Yuk kita mau nyanyikan satu lagu lagi yang tadi kita ulang-ulang ya. Kita nyanyi lagu Susahnya Aku Taat. Susahnya aku taat, lebih mudah ku tak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Ya, adik-adik, Kak Hartini tetap berharap adik-adik tetap taat pada Tuhan, tetap jujur, kita tetap setia pada Tuhan ya. Yuk sekarang kita mau menghafal tentang ayat hafalan ya. Adik-adik catat ya. Ayat hafalannya di Yohanes 14 ayat 15 yang berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, seperti biasa adik-adik hafal ayat hafalan itu. Setelah hafal nanti adik-adik video di rumah sendiri ya. Dan jangan lupa kirim ke kakak-kakak sekolah minggu sendiri-sendiri ya. Jangan lupa itu ya, nanti kita upload bersama-sama. Oke, adik-adik, kita sudah di akhir acara ini, acara sekolah minggu ya. Sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita tutup sekolah minggu ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu, karena pertolongan-Mu, dan karena cinta-Mu pada kami semua. Kami boleh mengikuti sekolah minggu ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan, kami tetap ingat Tuhan, kami tetap cinta Tuhan, kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing. Oh Tuhan, kumpulkan kami minggu yang akan datang untuk bersama-sama kita online sekolah minggu lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, yang terakhir sebelum kita berpisah, kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik ya. Kita nyanyi sekali lagi ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik,
Jangan lupa minggu depan kita sekolah minggu lagi secara online ya. Dadah.